Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ica Sejahtera SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari obat-obatan dan contoh-contohnya. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Alfiatun Nikma, NPM 2169101617 dari kelas 2E PGSD. Baik, saya akan menjelaskan materi saya yang saya ambil yaitu obat-obatan tradisional. Sebelumnya, Indonesia kaya akan kekayaan tradisi baik, yang tradisi yang tertulis maupun tradisi turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka. Pengetahuan tersebut antara lain perbintangan, arsitektur, pengobatan tradisional, kesusastraan, dan lain sebagainya. Indonesia kaya akan pengetahuan mengenai pengobatan tradisional. Hampir setiap suku bangsa Indonesia memiliki hasanah pengetahuan dan cara tersendiri mengenai pengobatan tradisional. Sebelum dituliskan ke dalam naskah kuno, pengetahuan tersebut diturunkan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Baik, saya di sini ada mengambil beberapa dari para ahli, yaitu menurut Jojo Sugito 1985. Dalam masyarakat tradisional, obat tradisional dibagi menjadi dua, yaitu obat dan ramuan tradisional dan cara pengobatan tradisional. Obat tradisional adalah obat yang turun-temurun digunakan oleh masyarakat untuk mengobati beberapa penyakit tertentu dan dapat diperoleh secara bebas di alam. Perkembangan obat tradisional dan pengobatan tradisional saat ini berkembang pesat sekali, khususnya obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Hal ini bisa kita lihat semakin banyaknya bentuk-bentuk sediaan obat tradisional dalam bentuk kemasan yang sangat menarik konsumen. Perkembangan ini membuat pemerintah atau instansi terkait merasa perlu membuat aturan perundang-undangan yang mengatur dan mengawasi produksi dan peredaran produk-produk obat tradisional agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 256 Menkes per 5/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Perkembangan selanjutnya, obat tradisional kebanyakan berupa campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga dikenal dengan obat herbal. Khusus untuk obat herbal ada 3, jamu, obat herbal terstandaritas, atau fitofarma. Obat tradisional ini merupakan salah satu warisan nenek moyang atau leluhur yang secara turun-temurun dipergunakan dalam proses pencegahan, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit, luka, dan mental pada manusia atau hewan. Sebagai warisan nenek moyang yang dipergunakan secara turun-temurun, maka perlu kiranya dikembangkan dan diteliti agar dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
Baik, di sini ada 3 bidang ilmu dasar utama yang mendasari pengetahuan tentang obat tradisional dan perkembangannya agar menjadi obat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau medis, yaitu satu, farmakognosi adalah ilmu yang mencakup informasi yang relevan berkaitan dengan obat-obatan yang berasal dari sumber-sumber alam, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu kimia medisinal, meliputi seluruh pengetahuan spesifik tidak hanya sebatas pada obat sintetik dan perancangannya, tetapi dapat mendasari pengembangan obat tradisional. Yang ketiga yaitu farmakologi, mempelajari tentang kerja obat dan efek masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu secara umum bahan obat alami dapat memberikan 4 peran penting di dalam sistem pengobatan modern, khususnya dalam perkembangan perbekalan terapeutik mutakhir, yaitu 1. Berperan sebagai obat alami yang sangat efektif. Yang kedua, menyediakan senyawa-senyawa dasar yang menghasilkan molekul-molekul obat yang tidak terlalu toksin dan aktivitasnya lebih efektif. Selanjutnya ketiga, eksplorasi prototip aktif biologis karena obat sintetis yang baru dan lebih baik atau efektif. Yang keempat, modifikasi bahan-bahan alam makin efektif dan metode biologis ini menjadi obat-obat poten atau metode QSAR. Selanjutnya yaitu pengertian obat tradisional. Terlebih dahulu kita mencari tahu apa sih itu obat. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit. Obat harus sesuai dengan dosis agar efek terapi atau khasiatnya bisa kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pentingnya, yaitu obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan dan saat ini dipergunakan cukup gencar dilakukan karena lebih mudah terjangkau oleh masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping karena masih bisa dicerna oleh tubuh. Bagian dari obat tradisional yang banyak digunakan atau dimanfaatkan di masyarakat adalah akar, rimpang, batang, buah, daun, dan bunga. Seperti misalnya ini ada daun jarak. Daun jarak merupakan salah satu tanaman herbal yang sudah sejak lama dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan. Daun jarak diketahui mengandung berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, astaganin, fitonutrien, nikotinoflorin, camphorol, serta quercetin. Selain itu, daun jarak juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, di antaranya untuk mengatasi sakit gigi, mengatasi sembelit, mengatasi perut kembung, mengatasi sariawan, menstabilkan gula darah, mengobati rematik, hingga menurunkan panas pada anak. Berikut ini di samping merupakan contoh dari daun jarak. Selanjutnya yaitu ada daun sirih. Daun sirih ini termasuk tanaman herbal yang kaya akan khasiat. Sejak dahulu, tanaman ini sudah digunakan sebagai obat alami. Berikut manfaat daun sirih dan efek sampingnya untuk kesehatan.
Daun sirih merupakan tanaman herbal yang berasal dari keluarga Viveraceae. Sejak dahulu, manfaat daun sirih sudah digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi sejumlah gangguan kesehatan. Manfaat daun sirih untuk kesehatan yaitu satu, menyehatkan seluruh pencernaan, menjaga kesehatan mulut dan gigi, bersifat antibakteri, mencegah kanker, membantu penyembuhan luka, dan yang terakhir mengobati mimisan. Berikut di samping ini ada gambar contoh daun sirih yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu ada daun kelor atau moringa. Telah dikenal sejak dulu punya beragam manfaat kesehatannya. Satu-satunya adalah khasiat daun kelor bagi pengidap diabetes. Konon mengonsumsi daun kelor diyakini dapat menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes. Kelor yang juga memiliki nama lain Moringa oleifera atau drumstick tree adalah tumbuhan yang berasal dari pegunungan Himalaya. Namun, keberadaannya kini mudah ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama negara tropis dan subtropis. Tanaman ini sudah sering dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Mulai dari daun, biji kelor, hingga bunga dari tanaman ini bisa diolah untuk berbagai keperluan. Nah, daun kelor sendiri telah digunakan sebagai obat tradisional untuk beragam kondisi medis melalui dari penyakit jantung, saraf, pencernaan, hingga diabetes dan banyak lainnya. Berikut di sini contoh dari daun kelor yaitu ada di samping ini merupakan daun kelor. Selanjutnya yaitu daun bidara atau nama latinnya Gigipus mauteriana, berasal dari pohon kecil. Buahnya digunakan untuk membuat obat herbal. Begitu juga daun bidara yang juga berkhasiat. Khasiat daun bidara yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot dan berat badan, mencegah penyakit hati, dan sebagai obat penenang. Daun bidara juga digunakan untuk berbagai kondisi kulit, contohnya kulit kering, gatal, luka, dan bisul. Khasiat daun bidara juga bisa mengatasi masalah pencernaan, kurang nafsu makan, dan diare. Daun bidara juga sering digunakan sebagai resep makanan. Khasiat daun bidara juga digunakan sebagai obat tradisional untuk masalah kesehatan sebagai berikut, yaitu ada penyakit asma, diare, kelelahan, demam, tekanan darah tinggi, peradangan, dan lain banyaknya. Ini berikut di samping ada contoh dari daun bidara yaitu sebagai berikut. Ini samping. Selanjutnya sini ada obat tradisional yaitu daun binahong atau dengsanci. Adalah tumbuhan yang dijadikan obat tradisional dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Sebenarnya tumbuhan ini sudah digunakan sebagai obat tradisional secara turun-temurun di Cina, Korea, dan Taiwan. Nah, tanaman yang berasal dari Cina ini digunakan sebagai penyembuh luka, obat diabetes, hingga masalah kecantikan. Sebagai obat luka bakar, obat emah alami, jadi obat asam urat, dan obat gatal. Berikut di samping ada contoh daun binahong, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada tanaman jahe. Tanaman jahe merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut penjelasan mengenai manfaat jahe sebagai berikut. Jahe memiliki banyak senyawa aktif yang baik untuk kesehatan. Tanaman dengan nama latin Jigiber officinalis ini memiliki kandungan seperti kalori, karbohidrat, serat, protein, lemak, gula, dan asam folat, zat besi, kalium, vitamin B3, vitamin B6, vitamin C, vitamin B2, magnesium, fosfor, dan zinc. Manfaat bagi kesehatan yaitu meredakan sakit, mencegah penyakit kulit, mencegah kanker, mencegah peradangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Di samping ini ada contoh dari jahe yaitu seperti itu.